Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Berjudul Hidup Berpusatkan Kristus. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1-7. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-7. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas hari yang baru. Kami mohon kasih-Mu menyertai kami dan membuka hati dan pikiran kami agar memahami kehendak dan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, apa yang terjadi pada manusia di akhir zaman? Apa yang menyebabkan sisi gelap orang percaya semakin menguasai dirinya? Dan apa kata firman Tuhan agar kita pulih dan terus berjalan dalam kebenaran? Sobat WB, Paulus memperingatkan bahwa menjelang akhir zaman akan ada masa yang sukar. Kondisi manusia yang disebutkan pertama kali oleh Paulus adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Cinta diri atau narsisme berada di puncak daftar penyebab masa yang sukar. Menyadari dan menyikapi tentang masa yang sukar ini sejatinya membuat setiap kita sadar betapa rapuhnya kita. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa setiap kita memiliki dark side atau sisi gelap dalam diri kita. Sisi gelap ini terekspresi dari berbagai perilaku kita sehari-hari seperti antara lain berpikiran negatif, iri hati, ketamakan, berontak terhadap orang tua, dendam, kemarahan, fitnah, dikuasai hawa nafsu, egois, tidak tahu mengasihi, dan berbagai perilaku lain yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sisi gelap kita adalah bagian dari diri kita yang tidak terlihat secara mata jasmani, namun merupakan realitas sesungguhnya karena itu tersimpan di tempat tergelap. Padahal justru di tempat inilah paling diperlukan terang. Kita semua punya sisi gelap. Setiap manusia siapapun dia tidak terkecuali. Sisi gelap ini tidak bergantung pada siapa kita, jabatan, atau status dan pelayanan kita. Sisi gelap ini harus diakui ada pada setiap kita karena lewat itulah kita akan menjadi menyadari bahwa kita perlu terang, yaitu pribadi Allah. Menolong kita menaklukkan sisi gelap kita. Marilah kita selidiki hati kita. Apakah ada hal-hal yang masih berpusatkan diri dan bukan Kristus? Apakah engkau masih membutuhkan penerimaan dan pengakuan orang lain atas apa yang engkau lakukan dalam pelayanan? Apakah engkau sulit mengakui kesalahan, mengutamakan apa yang terlihat dari luar dan penampilan, atau memanfaatkan orang lain hanya untuk memenuhi keinginan diri sendiri? Bila kita tidak menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kebenaran yang sejati,
kita bisa dikuasai oleh sisi gelap. Bila itu terjadi, tanpa kita sadari, sisi gelap itu akan terpancar keluar dari kehidupan kita, karena apa yang terpancar keluar dari hidup kita berasal dari apa yang ada di dalam diri kita. Segera bereskan hal-hal tersebut di hadapan Tuhan. Hidup berpusatkan Kristus adalah sarana untuk dapat menyadari dan menaklukkan sisi gelap. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. 2 Timotius pasal 3 ayat 14a. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami sadar bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Banyak orang mencintai diri sendiri, uang, dan bahkan kesenangan yang lebih daripada Engkau. Tuhan, lindungilah hati kami agar tidak terjerumus dalam sifat-sifat yang jahat. Berikanlah kami hikmat untuk tetap setia dan tuntunlah kami agar tidak tertipu oleh ajaran yang salah, tetapi melekat pada firman-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hidup berpusatkan Kristus adalah sarana untuk dapat menyadari dan menaklukkan sisi gelap.